Oke, sebelumnya udah kelihatan belum ya share screen aku? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Mungkin Mulai aja. Oke, mungkin kita mulai langsung aja ya ke buat soal pertama di pilihan ganda. Ini tuh untuk UTS Sisran tahun 2020. Nah, dan kemarin di tahun aku juga di 2021 juga nggak jauh beda sama UTS dari 2020. Jadinya kalau buat teman-teman bisa banget dipelajarin buat soal-soal yang nanti bakalan dibahas. Dan di sini tuh ada beberapa perbedaan antara tahun 2020, 2021 dan 2022. Di tahun aku sama tahun Mbak Rina itu ada yang namanya pembahasan tentang andalalin. Nah, sedangkan di kalian itu kami kan udah ngecek juga ya buat materi dan PowerPoint materi yang udah di-share dari Pak Gito itu nggak ada andalalin. Jadinya nanti ada beberapa soal yang bakalan kita bahas dikarenakan memang di materi yang Pak Gito berikan ke angkatan 2022 tuh nggak ada gitu. Kan kita bisa langsung aja ya. Buat yang pertama itu soal yang pertama, lokomotif jenis C memiliki spesifikasi sebagai berikut. Nah, ini tuh tertera di jalan materi dari jaringan jalan rel halaman 29. Mungkin teman-teman juga bisa ngecek ya buat di ini kalian tuh ada nih di jaringan jalan dan rel itu halaman 20 itu tertera kalau misalnya di sini 20-nya 15 17 19. Ini bukan 20 nih. Ke atas. Mana tadi ya? Ke atas bawah. Langsung ke bawah. Bawah. Kalau nggak nanti coba cek aja di PPT ini. Ada kok di keterangannya. Kalau apa ya tadi? Pokoknya ada di PPT. Di PowerPoint yang Bapaknya kasih itu ada di halaman 20 bisa nanti dicek ya teman-teman buat di jalan rel. Nah, buat jalan rel itu sendiri tuh nanti ada yang CC dan ada yang satu lagi. Itu bisa kalian baca langsung di PowerPoint yang dikasih sama Pak Gito. Terus untuk jawaban itu 2 bogi gitu. Terus lanjut ke soal selanjutnya itu faktor-faktor yang tidak mempengaruhi perkembangan transportasi adalah sebagai berikut. Itu ada di materi kuliah 2 di halaman 6 sampai halaman 7 yang Pak Gito share gitu. Nah, ini kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi pada perkembangan transportasi. Itu kan ini jawabannya itu ada faktor ekonomi, faktor geografis, faktor kebijakan politik, dan faktor kemiliteran, faktor teknologi. Nah, yang tidak mempengaruhi berarti jawabannya faktor biaya perjalanan. Itu bisa dicek juga di PowerPoint karena biasanya Pak Gito kalau buat teori itu dari materi yang pernah di-share dan dipelajarin bareng-bareng gitu. Terus untuk yang andalalin nih, untuk di tahun kalian itu kami kan udah ngecek di materi yang di-share itu nggak ada materi andalalin. Sedangkan di tahun sebelumnya itu ada andalalin. Ini mungkin kalian bisa searching juga ya buat jawabannya itu kecuali PM32 tahun 2017. Nah, ini nih nggak ada gitu di materi kalian untuk andalalin. Jadinya kita nggak terlalu mendalam untuk membahas yang andalalinnya. Tapi bisa dibaca-baca gitu, siapa tahu keluar gitu untuk soal ini. Terus ada soal selanjutnya, itu contoh dari komponen sistem arus yang merupakan bentuk kontrol kendaraan adalah sebagai berikut. Ini juga dari materi yang Pak Gito share, itu pengantar sistran di halaman 4. Nih, sistem kontrolnya ini kontrol arus itu ada rambu, marka jalan, sistem sinyal, aturan pengoperasian. Nah, itu bisa dicek juga ya jawabannya itu karakteristik pengendara. Terus
lanjut ke sistem transportasi mikro. Nah, ini juga sebenarnya tuh semua materi nanti bakalan keluar itu tuh dari PowerPoint Pak Gito gitu loh. Jadinya kalian diharapkan buat mempelajari setidaknya paham gitu loh buat yang materi-materi dijelaskan dari Pak Gito yang berasal dari PowerPoint ataupun PDF yang di-share di Eldiru gitu. Terus untuk nomor selanjutnya itu sistem transportasi mikro meliputi, itu juga ada jawabannya tuh di halaman 3 gitu. Di kuliah mana? Di pengantar ini. Di kuliah 2 itu ada di halaman 3 nih transportasi mikro. Itu kan juga udah ada ya jawabannya tuh sistem kegiatan, sistem jaringan prasarana transportasi, sistem pergerakan lalu lintas dan sistem kelembagaan. Itu udah bener. Ini mungkin nanti di-share juga buat Word ataupun PDF yang udah kita bahas. Terus ini beban gandar untuk lokomotif tipe BB adalah sebagai berikut. Ini juga ada di PowerPoint jaringan jalan rel halaman 20. Halaman 20-nya tuh kenapa ini ya hilang? Coba nanti di Ya nanti langsung dilihat aja di PowerPoint yang PDF atau PowerPoint yang Bapak Gito share ya buat yang jaringan jalan relnya. Itu di PowerPoint-nya tadi udah dicek sama aku Mbak Rina, tapi ini mungkin kehapus apa ya buat ininya halamannya. Mungkin nanti dari teman-teman bisa ngecek gitu. Terus kita lanjut ke yang ini nggak ada perhitungan walaupun dia angka, tapi itu tuh ada ketentuan gitu doang, nggak perhitungan kok yang buat soal nomor ini, yang nomor 27 ini. Terus lanjut ke soal selanjutnya, berdasarkan daya kompetisi antar moda dengan parameter pertimbangan adalah biaya variabel, biaya tetap, dan biaya total. Gabungan antara biaya variabel dan biaya tetap, maka untuk jarak menengah jenis moda transportasi yang paling unggul adalah jawabannya itu moda kereta api. Kenapa? Kalian bisa baca di PowerPoint kuliah 2 halaman 1 yang menjelaskan tentang grafik hubungan biaya dan jarak dari moda transportasinya. Kenapa demikian? Karena kan kalau kereta api berarti kan dia kan ini cuman jarak menengah, jadinya lebih cepat, terus kayak ketepatan waktunya juga sesuai dengan jadwal gitu. Jadinya kereta api itu yang jenis moda transportasi yang paling unggul gitu dalam jarak menengah. Tapi kalau nanti jarak yang udah cukup jauh, terus yang memerlukan moda lainnya, mungkin bisa ke pesawat, kapal laut dan lainnya. Nah, tapi kalau untuk yang jarak menengah dengan biaya variabel, biaya tetap dan biaya totalnya itu lebih kecil itu ke kereta api. Terus lanjut ke soal selanjutnya itu berdasarkan media di mana elemen arusnya berpindah, maka sistem transportasi dikategorikan menjadi 4 sistem, yaitu ini juga ada di PowerPoint Bapaknya dari pengantar Sistran. Pengantar Sistran di halaman 7. Nih, klasifikasi sistem transportasi. Itu ada 4, ada transportasi darat, transportasi udara, transportasi air, dan pipa atau saluran. Itu langsung aja kalian cek gitu jawabannya. Nih, terus ini keunggulan moda kereta api adalah sebagai berikut. Ini juga bisa kalian cek di PowerPoint dari Bapaknya, atau enggak kalian juga bisa nalar gitu loh. Kalau misalnya keunggulan moda transportasi, yang pertama tingkat keandalannya tuh rendah gitu. Untuk ini juga bisa kalian baca di jaringan transportasi jalan rel yang udah Pak Gita share. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya itu struktur atas jalan rel terdiri atas komponen sebagai berikut. Nah, ini juga di PowerPoint dari Bapaknya itu di halaman 6. Ya, ya di PowerPoint Bapaknya yang udah di-share ya. Ini kayaknya halaman 6, 20-nya tuh hilang loh. Nah, itu di halaman 6 di jaringan jalan rel itu ada jawabannya. Itu ada rel, penambat, dan bantalan untuk di jalan struktur atas jalan relnya. Itu nanti ada struktur bawahnya dan itu mungkin bisa keluar gitu untuk struktur bawah atau struktur atasnya. Mungkin teman-teman bisa dibaca ya buat yang bagian-bagian ini. Terus lanjut ke soal selanjutnya itu fungsi sistem transportasi nasional sebagai ship follows the thread adalah
itu memenuhi kebutuhan transportasi di kawasan yang padat. Ini nih sebenarnya tuh buat semua teori itu tuh berasal dari materi dan PowerPoint yang udah di-share sama Pak Gito gitu. Jadinya teman-teman bisa langsung baca gitu. Nanti ini soal-soalnya bakalan di-share. Kita lanjut aja ya, soalnya ini udah ada di PowerPoint gitu, di materi yang udah Pak Gito share gitu. Nah, yang kayak gini kan apron gitu-gitu. Mungkin biar cepet ya. Kita lanjut ke PD. Nah, ini mungkin Mbak bisa dilanjut Mbak Rini. Suara aku kedengeran kan ya? Kita mungkin langsung lanjut aja buat ke soal yang perhitungan. Di sini kan diketahui bahwa lokomotif tipe CC201 dengan kecepatan sebesar 120 km per jam dan nilai P statis atau gaya statisnya itu sebesar 7 ton, maka besar P dinamisnya adalah sebesar, jadi untuk mentransformasi dari gaya statis ke dinamis itu tuh kita pakai formulasi Talbot yang rumusnya itu aku cantumin aja di sini. Rumus dari formulasinya itu yang pertama kalian PD-nya PD itu rumusnya PS itu gaya statis, PD itu gaya dinamisnya. Kan di sini diketahui ya kalau gaya statisnya itu sebesar 7 ton. Terus si gaya statisnya ini dikalikan dengan nilai IP. Yang IP itu rumusnya IP itu rumusnya 1 ditambah 0,01 dikalikan V. Di sini itu kecepatan yang diketahui di soal. Di sini kan kecepatannya diketahui sebesar 120 km per jam. Berarti di sini V dibagi dengan 1,609 dikurang 5. Nah, nanti kalian substitusi aja di sini dari data yang udah diketahui. Yang pertama itu kalian cari nilai IP-nya dulu. IP-nya kan 1 ditambah 0,01 dikalikan V dibagi 1,609 dikurang 5. V di sini kan itu tadi udah diketahui 120 km per jam. Terus nanti kalau udah dapat nilai IP-nya ini, nanti kalian tinggal kalikan sama si gaya statisnya yang sebesar 7 ton. Nanti didapat. Nah, karena ini si gaya statisnya ini sebesar 7 ton, berarti kan dia dalam satuan ton ya. Nanti hasil dari si gaya dinamisnya pun dalam satuan ton. Tapi karena dari pilihan gandanya itu kilogram, berarti kalian tinggal convert aja atau diubah dari ton ke kilogram gitu. Nah, untuk hitungan yang pertama itu. Terus kita langsung aja lanjut ke hitungan yang kedua ya. Kalau untuk materi-materi ini kayak yang udah Nuya bilang tadi itu sebagian besar tuh ada di PPT yang udah dikasih Pak Gito. Jadi kalian bisa review aja materi yang udah dikasih Pak Gito karena ada semua di situ gitu. Dan nanti kalian mungkin bisa lihat juga jawaban dari yang ada di sini gitu. Tapi karena di sini belum tentu semua benar, kalian bisa riset lagi buat jawabannya dengan lihat materi-materi yang udah Pak Gito kasih. Di sini kita lebih nekenin buat perhitungannya aja karena kalau buat perhitungan kan dari kalian itu nggak terlalu disampaikan ya sama Pak Gito. Jadi biar kalian juga ngerti. Nah, lanjut buat perhitungan yang kedua itu ada perhitungan kapasitas jalan. Dari kalian kan nggak dikasih sama Pak Gito, tapi takutnya nanti pada saat UTS ataupun kuis itu keluar, jadi kita bahas aja di sini. Nah, sebelum aku bahas soal ini, aku pengen jelasin dulu dari awal buat materi kapasitas jalan ini sebenarnya prosesnya itu gimana aja sampai nanti akhirnya dapat hasil dari nilai pelayanan suatu jalan gitu. Ini aku ada contoh tugas aku dulu waktu pas semester 1. Jadi di sini tuh kita dikasih data jumlah kendaraan yang melalui suatu ruas jalan gitu. Nah, nanti dari data yang ada itu kan ada kendaraan jalur A dan kendaraan jalur B. Di sini itu aku dapat data kalau tipe jalannya itu 2/2 UD atau 2/2 tidak terbagi. Maksudnya 2/2 tidak terbagi itu apa? Jadi kalau misal kalian di jalan nih, yang kalian bisa lihat tuh
misal 2/2 UD berarti ada 2 jalur yang itu tuh tidak ada mediannya atau tidak ada pemisah antara kedua jalur tersebut. Dan itu tuh bisa aja satu arah ataupun dua arah, tergantung sama ruas jalannya itu sendiri. Terus kalau untuk 4/2D berarti artinya dia ada 4 jalur dengan 2 lajur, itu tidak dengan 2 lajur dengan median gitu. Jadi ada terbagi. Nanti itu tergantung dari soal yang dikasih juga. Kalau misal kalian itu dapat ya 2/2 UD, nanti kalian cuma tinggal jumlahin aja kendaraan jalur A dan kendaraan jalur B sampai nantinya akhirnya jadi jumlah di sini nih yang sesuai dengan jenis kendaraannya. Nah, di sini tuh ada jenis kendaraan MC atau motorcycle. Terus juga ada LV atau light vehicle yang kita kenal juga dengan kendaraan ringan. Itu tuh biasa dijumpai itu kayak mobil penumpang, terus juga callbox ataupun kendaraan ringan lainnya. Terus kalau HV itu heavy vehicle, itu tuh kendaraan berat kayak truk, bus, dan lain-lain. Terus untuk UM itu unmotorcycle. Unmotorcycle ini tuh berarti kayak sepeda, terus juga beca, dan lain-lain yang tidak bermesin gitu, kayak tidak bermotor. Terus di sini ada SF atau side friction, itu tuh hambatan samping. Ada yang pertama perjalanan kaki, terus kendaraan berhenti parkir, kendaraan keluar masuk, dan lain-lain. Dan lain-lain itu hambatan di luar dari ketiga ini. Terus kalau misal kalian itu dapat datanya 4/2D, berarti itu kalian harus hitung masing-masing dari jalur itu. Karena ada 2 arah ya. Kalau 4/2D itu biasanya 2 arah, ada yang 2 jalur dengan arah ke selatan dan 2 jalur dengan arah ke utara gitu yang berlawanan. Jadi kalian harus hitung masing-masing dari jumlah kendaraannya itu sendiri gitu. Jadi 2 kali perhitungan. Tapi biasanya kalau di ujian Pak Gito itu ngasihnya 2/2 UD karena lebih simpel juga gitu buat dalam perhitungannya. Nah, untuk prosesnya sendiri itu yang pertama setelah kalian mendapat jumlah kendaraannya, itu kalian tuh mengelompokkan sesuai sama jumlah kendaraan dari masing-masing tipe kendaraannya. Nanti ini kan dibagi per 15 menit, dijumlah semuanya. Nanti kalau udah tuh kalian kelompokkan si jumlahnya ini per jam. Karena ini masih dalam per 15 menit, kalian itu jumlahkan per jam. Tapi mungkin kalau aku jelasin kayak gitu terlalu rumit juga ya. Intinya nanti tuh kalian menjumlahkan semuanya per jam, terus nanti akhirnya didapat total kendaraan per jam pada arus lalu lintas suatu jalan gitu. Nah, nanti jumlah yang terbanyak itu tuh bakal jadi peak hour. Peak hour itu adalah jam puncak di mana suatu ruas jalan itu bakal mengalami arus lalu lintas yang sedang padat-padatnya. Terus nanti setelah dapat dari si total kendaraan per jam ini, kalian dapat peak hour-nya, kalian lihat di MKJI. Untuk MKJI sendiri nanti bakal di-share juga ya di grup sama Nuya. Nanti tuh kalian buat menentukan EMP. EMP ini adalah ekivalensi mobil penumpang. Yang nantinya nilai EMP ini akan digunakan untuk mencari nilai SMP. SMP ini adalah satuan mobil penumpang. Terus setelah kalian dapat EMP ini, untuk memperoleh SMP itu kalian mengkalikan jumlah kendaraan dengan EMP sesuai dengan jenisnya. Di sini motorcycle itu dikalikan dengan 0,4. Nah, karena di sini kita dapatnya total kendaraan per jam pada peak hour-nya itu lebih dari 1.900, maka nilai ekivalensi mobil penumpang dari motorcycle itu senilai 0,4, dan untuk heavy vehicle itu senilai 1,3. Sedangkan untuk light vehicle atau LV itu senilai 1. Jadi di sini MC itu untuk memperoleh nilai SMP-nya jumlahnya dikalikan dengan 0,4 semua. Terus kalau untuk LV-nya jumlahnya dikalikan 1, dan untuk HV atau heavy vehicle itu dikalikan dengan 1,3 sesuai dengan ketentuan yang ada di MKJI. Nanti kalian bisa explore ya di MKJI-nya. Aku juga di sini udah nyantumin kalau untuk memperoleh ini tuh ada di MKJI bab berapa, halaman berapa. Nanti bakal di-share untuk Excel ini juga. Terus kalau udah nih dapat semua SMP, jenis kendaraan MC, LV, HV, UM nggak ada SMP-nya. Pokoknya nanti kalau udah dapat 3 SMP ini, kalian totalkan. Terus nanti dikalkulasikan lagi per jamnya gitu. Terus nanti untuk nilai maksimum yang didapat pada total SMP per jam ini tuh akan digunakan sebagai volume. Nah, kalau yang lalu itu tuh langsung ngasih data dalam bentuk volume kendaraannya.
Jadi kalian nggak perlu repot-repot gitu. Malahan kalau dulu kayak gitu tuh ngasihnya itu langsung kita tinggal ngolah si kapasitas jalannya ini. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet buat nyari volume kendaraan mulai dari mengalihkan si jumlah kendaraan dengan EMP-nya untuk memperoleh nilai SMP gitu. Begitu pasti bakal ngasih yang wajar juga gitu, nggak serumit ini. Terus setelah nanti dapat volume, lanjut menghitung hambatan samping. Nah, hambatan samping ini tuh terbagi tadi kan di atas ada PK, KBP, KM, DL gitu. Nah, PK ini kan pejalan kaki, KBP itu kendaraan berhenti parkir, terus KM itu kendaraan keluar masuk, dan kendaraan lambat itu di luar dari ketiga ini gitu. Nanti pokoknya untuk memperoleh hambatan samping ini tuh kalian mengalihkan si jumlahnya ini dengan bobot dari jenis kendaraan, bukan jenis kendaraan, tapi jenis hambatan samping yang ada di sini gitu. Nah, untuk jumlah kendaraan lambat ini tuh kalau dilogikakan, jadi kendaraan lambat ini pada peak hour kan biasanya banyak banget banyak banget hambatan samping tidak terduga yang menjadi penghambat suatu lalu lintas ya. Jadi di sini untuk memperoleh kendaraan lambat itu jadi kendaraan lambat itu sebenarnya diperoleh dari nilai dan lain-lain. Nah, pada jam peak hour itu kan tadi di sini diketahui kalau peak hour-nya pukul 6.40 sampai 7.40. Berarti dari 6.40 sampai 7.40 ini, itu tuh nilai dan lain-lainnya ditambahkan dengan nilai unmotorcycle atau kendaraan yang tidak bermesinnya gitu. Terus untuk sisanya di luar dari peak hour-nya atau di luar dari jam puncak itu tuh hanya mengambil nilai dari dan lain-lain. Terus kalau untuk pejalan kaki juga ada di sini, jumlahnya udah sama aja gitu. Udah tinggal dijumlahin, bukan dijumlahin tapi tinggal lihat aja di sini. Kalau untuk pejalan kaki KBP dan KM. Nah, untuk bobot itu kalian bisa lihat koefisien itu di MKJI bab 6 halaman 10. Nah, untuk pejalan kaki, koefisiennya itu diketahui 0,6, kendaraan berhenti itu 0,8, kendaraan keluar masuk itu 1, kendaraan lambat itu 0,4. Nah, nanti untuk bobot ini diperoleh dari koefisien bobot dikalikan dengan jumlahnya. Berarti kan kendaraan lambat ini diketahui kalau koefisiennya itu 0,4, berarti ya tinggal 0,4 dikali 25, terus 0,4 dikali 23, dan seterusnya. Terus IPK ini juga sesuaikan dengan koefisien yang diketahui dari MKJI-nya ini sendiri. Nah, nanti kalau udah tinggal di total nih, bobot dari semua jenis hambatan sampingnya. Terus kalau udah dikalkulasikan lagi per jam, dari 6.40, 7.40, terus 6.55, 7.55, dan seterusnya. Nanti yang maksimal ini, dia akan menentukan nilai dari SFC. SFC itu apa? Nanti kalian bisa dilihat di MKJI-nya ya ini di bab 6 halaman 50, terus nanti buat FCSF atau faktor penyesuaian akibat hambatan samping di MKJI bab 6 halaman 68. Nah, di sini kan SCF-nya diketahui medium. Jadi tuh mungkin aku nunjukin MKJI-nya aja ya biar kalian ada bayangan. Boleh dibuka dulu deh nih. Stop sharing dulu ya teman-teman. Kan beda. Yang full. Yang MKJ full. Bentar. Gimana tadi?
Oke, teman-teman. Aku lanjut ya. Jadi tadi kan udah didapatnya kita bobot kendaraannya itu totalnya berapa untuk total dua arahnya. Nah, kita lanjut buat mencari nilai SFC dulu sebelum mencari nilai FCSF-nya. Nah, untuk mendapat SFC ini, kita bisa lihat nih. Di sini kan tadi diketahui kalau si frekuensi bobot perkejadian di kedua arah itu ada di range 150 sampai 249 ya. Ini nih. Dia kan senilai 225. Berarti kan dia ada di range ini nih. Berarti kalau misal dilihat dari frekuensinya, kelas hambatan sampingnya itu termasuk ke dalam sedang atau medium M ya. Nah, terus kita langsung ke FCSF atau akibat hambatan sampingnya. Kita lihat data ini. Kan tadi diketahui kalau tipe jalan yang kita dapat itu adalah 2/2 UD atau 2/2 tidak terbagi dengan kelas hambatan samping yang didapat dari SCF itu tadi medium atau M. Nah, dengan lebar bahu efektif, aku tuh dapat lebar bahu efektifnya itu senilai 1 meter nih, lebar bahunya. Berarti kalau dilihat di sini, dengan lebar bahu efektif 1 meter, terus juga kelas hambatan sampingnya medium, dan tipe jalan 2/2 UD, nilai dari faktor penyesuaian akibat hambatan sampingnya itu senilai 0,91. Terus nanti kalian tuh nyesuaiin aja nih semuanya nih. Aku mungkin di split screen aja ya, biar bisa gampang juga. Nah, untuk rumus dari kapasitas jalan itu sendiri kan C sama dengan C0 atau kapasitas dasar dikalikan FCW atau faktor penyesuaian akibat lebar jalan, terus juga dikalikan FCSP atau faktor penyesuaian akibat pemisah arah, terus dikalikan sama FCSF atau faktor penyesuaian akibat hambatan samping. Nah, untuk rumus ini itu hanya berlaku untuk jalan antar kota. Jalan antar kota. Nanti kalau misal jalan perkotaan itu beda lagi karena akan dipengaruhi oleh faktor ukuran kota atau FCCS gitu. Jadi nanti kalau misal diketahui klasifikasi jalannya itu perkotaan, berarti kalian kalikan dengan FCCS atau faktor penyesuaian ukuran kota. Nah, karena di sini itu case-nya kapasitas pada klasifikasi jalan antar kota, maka rumusnya itu kayak gini, C0 atau kapasitas dasar dikalikan dengan FCW, dikalikan FCSP, dikalikan dengan FCSF. Nah, untuk memperoleh C0 atau kapasitas dasar itu gimana? Jadi, nanti bakal ada data tentang tipe alinyeman atau tipe jalannya. Kalau untuk di sini tuh aku kan nilainya 3100 ya, karena aku itu jalannya 2/2 UD dan diasumsikan tipe alinyemennya itu tipe alinyeman datar. Makanya nilai dari kapasitas dasar total kedua arahnya itu senilai 3100 di sini. Terus lanjut ke FCW atau faktor penyesuaian akibat lebar jalan. Lebar jalurnya gitu. Nah, di sini itu diketahui ya kalau lebar jalur aku itu atau lebar jalan aku senilai 10 meter. Nah, di sini untuk dua lajur tak terbagi atau 2/2 UD, total kedua arahnya senilai 10 meter lebar jalannya, maka FCW-nya itu senilai 1,21 gitu. Berarti nilai FCW dari kapasitas di sini itu senilai 1,21.
untuk memperoleh nilai loss atau level of service, kalian tuh membandingkan volume dan kapasitas jalan tersebut gitu. Jadi ada V per se rasio. Nah, V per se rasionya tadi kan udah dikasih kalau volumenya itu senilai ini ya, 1.322,5 dibagi dengan kapasitasnya itu senilai 3.413,41. Berarti diketahui bahwa nilai level of service-nya itu senilai 0,39. Nah, setelah kalian dapat nilai level of service ini, tinggal dilihat aja untuk nilai loss segini, itu tuh dia masuk tingkat pelayanan jalan apa, A, B, C, atau D, dan sebagainya gitu. Tinggal cek di NKJI juga. Nanti juga aku bakal kasih tugas aku dulu, biar sebagai gambaran gimana output dari perhitungan ini gitu. Untuk apa sih perhitungan ini, nanti dapat apa. Oke, itu step-step ya buat dapat level of service. Nah, kalau di soal tahun lalu, itu cuma mencari kapasitas suatu jalan aja. Berapa nilai kapasitas jalan jika diketahui data-data sebagai berikut. Tipe jalannya itu 2/2 UD kayak tadi, yang artinya 2 jalur, 2 lajur tak terbagi. Terus lebar jalur lalu lintas sisi A 3 meter dan sisi B 3 meter. Tipe jalan perkerasan kaku dengan kondisi baik. Lebar bahu efektif di sisi kanan dan sisi kiri masing-masing 1 meter. Pemisahan arah untuk jalur 1 dan jalur 2 sebesar 55% banding 45%. Aliran jalannya itu datar. Tata guna lahan pada sisi kanan kiri jalan berupa sawah irigasi dan data hambatan sampingnya itu sangat rendah atau very low. Nah, kan di sini itu datanya kan kita asumsikan aja untuk jalan ini tuh antar kota ya, karena kan di soal juga nggak diketahui gitu ya teman-teman untuk faktor penyesuaian akibat ukuran kotanya itu berapa. Maka diasumsikan bahwa klasifikasi jalannya itu merupakan klasifikasi jalan antar kota. Terus tadi kan diketahui bahwa tipe jalannya itu 2/2 UD, lebar jalurnya 6 meter. Kenapa 6 meter? Karena ini 2/2 UD, maka tinggal menjumlahkan lebar dari kedua jalur yang ada. Berarti kan di sini 3 ditambah 3 berarti total lebar jalannya itu atau lebar jalurnya senilai 6 meter atau sebesar 6 meter. Terus lebar bahunya tadi diketahui bahwa lebar bahu efektifnya masing-masing 1 meter, berarti lebar bahu 1 meter, dan pemisah arahnya itu perbandingannya 55 banding 45. Terus untuk alignmentnya datar, hambatan sampingnya juga itu sangat rendah. Nah, karena di sini itu hanya mencari nilai kapasitas, hanya mencari nilai C. Nilai C sendiri itu kan rumusnya tadi C0 atau kapasitas dasar dikalikan dengan FCW atau faktor penyesuaian akibat lebar jalur, dikalikan dengan FCSP atau faktor penyesuaian akibat pemisah arah, dikalikan dengan FCSF atau faktor penyesuaian akibat hambatan samping. Nah, kita mulai dari ini dulu ya, C0 atau kapasitas dasar. Tadi kan diketahui bahwa tipe alignmentnya itu datar dan dia merupakan tipe jalan 2/2 UD. Berarti kita lihat di tabel C1 ya, yang ini. Kapasitas dasar pada jalan luar kota yang 2 lajur tak terbagi. Berarti tabel C12 maksudnya. Nah, di sini kan dia tipe alignment itu datar, berarti nilai dari kapasitas dasar total kedua arah atau C0-nya itu senilai 3.100. Di sini 3.100 dikalikan dengan FCW atau faktor penyesuaian akibat lebar jalur itu dengan tipe jalan 2 lajur tak terbagi, total kedua arahnya itu kan tadi sama dengan 6 meter, berarti nilai FCW-nya sendiri itu senilai 0,91 nih teman-teman. Bisa dilihat ya di sini, total kedua arah 6 meter, berarti FCW-nya 0,91. Terus lanjut ke FCSP atau faktor penyesuaian akibat pemisah arah. Nah, untuk FCSP-nya ini karena dia merupakan 2 lajur tak terbagi atau 2/2 dengan perbandingan pemisah arahnya itu 55 banding 45. Berarti 2/2 dengan 55 banding 45, dia itu nilai FCSP-nya senilai 0,97 nih di sini. Bisa dilihat ya. Terus kalau udah dapat FCSP 0,97, terakhir kita cari FCSF atau faktor penyesuaian akibat hambatan samping. Nah, untuk faktor penyesuaian akibat hambatan samping, karena kita tipe jalannya 2/2 UD dan tadi diketahui bahwa data hambatan samping itu sangat rendah atau very low, dia berarti dengan lebar bahu efektif, tadi diketahui lebar bahunya itu 1 meter,
terus kualitasnya itu very low, kelas hambatan sampingnya, berarti nilai dari FCSF-nya itu senilai 0,99. Karena kita udah dapat semua nilai faktor dan juga kapasitas dasar, kita tinggal mengalihkan nilai-nilai itu dan dapat bahwa nilai kapasitas jalan tersebut senilai 2.709 SMP per jam. Nah, untuk mencari nilai kapasitas sebenarnya cuma gitu aja, tinggal dicocokin aja sama NKJI. Nah, saran dari aku, kalau misal ujian nanti kalian itu harus close book dan hanya boleh sama MKJI gitu ya, nggak terlalu banyak, karena MKJI ini sendiri kan totalnya halamannya banyak banget ya teman-teman, sampai hampir berapa ya, 573 halaman gitu, sekitar segituan. Nah, biar kalian ngeprint terlalu banyak, saran dari aku itu ngeprint aja cukup yang ini, kayak untuk mencari si C-nya, atau kalian bisa ngeprint halaman-halaman yang udah aku cantumin di Excel ini nanti, yang bakal di-share di grup Sistran gitu ya. Di sini kan aku udah nyantumin juga ya halaman-halaman kayak MKJI bab 6 halaman 44, terus juga di sini ada lagi ini MKJI 665, MKJI 666, dan sebagainya gitu. Jadi kalian tinggal ngeprint aja sesuai dengan halaman yang udah aku cantumin di Excel ini, karena itu yang intinya buat pengerjaan dalam menentukan kapasitas jalan atau nilai pelayanan suatu jalan gitu. Mungkin untuk perhitungan di tahun kemarin cuma 2 itu aja untuk pilihan gandanya. Lanjut ke yang esai ya. Esai, lanjut. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke soal esai ya. Oke, dilanjut ya teman-teman. Kalau untuk yang pertama ini kan keunggulan dan kelemahan BRT dan juga LRT ya. Ini kan teori, jadi kalian bisa research aja di Google ataupun baca-baca PPT dari Pak Gito gitu. Karena kalau buat pertanyaan kayak gini kan cukup mudah gitu ya, nggak perlu yang mikir terlalu keras dan tinggal disesuaikan dengan teori yang udah dikasih aja gitu. Terus kalau ini jelaskan bagaimana cara menyusun GPK, data apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana cara menganalisisnya. Itu kalian bisa lihat nih di peraturan menteri. Aku bakal share juga di grup. Oke, di situ di PM 110 tahun 2017. Di situ dijelasin apa saja yang dibutuhin buat nyusun GPK dan bagaimana cara analisisnya gitu. Kalian tinggal baca aja di situ karena di situ udah lengkap banget, dan kalau aku jelasin pun dari aku yang aku tahu tuh itu sesuai dengan apa yang tertera di peraturan menteri tersebut gitu. Jadi aku langsung lanjut aja ke nomor 1 poin C. Ini sesuai dengan yang tadi aku jelasin juga terkait dengan apa ya, kapasitas jalan gitu. Di yang poin B ini nih, data volume lalu lintas seperti ditujukan pada tabel 1. Jadi di sini tuh kalian menganalisis dulu gitu data-datanya, terus disesuaikan kayak ini ada jalurnya tuh. Nah, ini kayaknya Pak Gito ada tipe, harusnya tuh jalan yang 2/2 UD dengan lebar jalur AB sebesar 3,5 dan lebar jalur BA sebesar 3,75. Nah, karena ini itu nggak rata ya, tadi kan ada faktor penyesuaian pemisah arah. Berarti kan persentase antara jalur A dengan jalur B ini itu tuh nggak sama gitu kan. Berarti itu ada pembagiannya tuh berapa persen gitu. Kalian tinggal memperkirakan rasio dari perbandingan jalur pemisah arahnya itu sendiri. Terus ini kan tipe jalannya 2/2 UD. Terus diketahui juga nih, kayak hasil selama survei itu kendaraan keluar masuknya KM-nya itu 150 kendaraan, terus kendaraan parkir atau KP itu sebanyak 90 kendaraan, dan kendaraan lambat itu sesuai dengan ada di tabel ini. Nah, data yang disajikan ini kan berupa data volume, berarti kalian nggak perlu lagi tuh nyari nilai MP, nyari nilai SMP, terus peak hour-nya dan sebagainya, karena udah ada volume dari kendaraan itu sendiri gitu, udah diperoleh. Jadi kalian tinggal nentuin aja tuh
si hambatan sampingnya itu seberapa gitu, dianalisis. Terus nanti kan udah dapat volume lalu lintasnya, setelah dapat volume lalu lintas, analisis hambatan samping, terus dicari nilai kapasitasnya. Nanti tinggal nilai loss-nya itu atau tingkat pelayanan jalannya itu membandingkan nilai volume yang udah ada ini dibagi dengan kapasitas jalan yang udah kalian cari dengan langkah-langkah yang udah aku jelasin tadi gitu di soal yang tugas maupun yang soal tahun lalu di UTS tahun lalu. Mungkin kalau untuk perhitungan itu ya teman-teman. Nah untuk yang nomor 2 ini tuh sebenarnya dari aku maupun Nuya itu nggak dapat materi ataupun soal yang kayak gini ya. Dari kita juga sebenarnya kurang memahami gitu kalau untuk soal yang moda transportasi dan pengantar perencanaan dan pemberian transportasi ini. Nah, kurang dipaham juga waktu aku dulu, jadi aku kurang paham juga gitu untuk materi ini. Mungkin nanti misal ada waktu aku dan Nuya bakal coba research juga ataupun bertanya sama yang memang mengerti gitu dan baru dijelasin ke kalian. Tapi kemungkinan untuk soal ini keluar tuh kecil karena dari pagi itu kan yang andalalin ini aja nggak dikasih gitu kan kapasitas jalan, jadi kemungkinan ini untuk keluar tuh kecil gitu. Nah, ya mungkin untuk penjelasan tentang UTS tahun lalu dari aku itu aja, aku balikin lagi ke Nuya. Oke, mungkin itu tadi penjelasan buat materi kita ya di kerja sister kali ini. Mungkin aku rekanin sekali lagi buat yang teori-teori itu teman-teman bisa baca dari PowerPoint yang udah di-share sama Pak Gito, baik itu PowerPoint ataupun PDF gitu dalam bentuk materi yang di-share. Nah, itu semuanya tuh udah tertulis dengan jelas gitu. Dan di sini kan nanti bakalan di-share jawaban-jawabannya, soalnya. Dan teman-teman jangan langsung percaya gitu buat jawabannya. Mungkin bisa kalian cari tahu dulu gitu dari PowerPoint ataupun materi yang udah di-share dari Pak Gito. Dan itu nanti disesuaikan gitu jawabannya sih apa ada yang salah atau yang benar gitu. Jangan langsung pakai tiplak ngikut yang ini kalau misalnya soalnya memang keluar yang kayak gini gitu. Terus tadi untuk yang perhitungan juga yang sudah Mbak Rina jelasin ya, cuman ada di bagian yang ini apa tuh namanya P dinamis, terus yang di volume kendaraan gitu, yang ini menghitung ini doang. Terus nanti bakalan di-share untuk yang Word ini, terus yang Excel tahapan-tahapan penghitungan perhitungannya tadi. Mungkin itu aja sih dari kami, dari aku sama Mbak Rina untuk kejar kali ini. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau gimana? Oke, mungkin aku izin masuk lagi ya. Untuk yang volume kendaraan tadi, ya Mbak, volume kendaraan ya. Nah, yang volume kendaraan itu sendiri tuh dulu di tahun aku itu dikeluarin untuk soal kuis gitu dari Pagitonya, dan itu di UTS itu keluar lagi gitu dalam bentuk soal yang hampir mirip. Jadinya teman-teman nanti kalau misalnya ini belum ada info kuis ya dari Pagito. Dari kaliannya gimana? Belum ada Mbak. Belum Oke, ada, Mbak. Ya, Mbak. oke, belum ada ya. Nah, biasanya tuh kalau di tahun aku kemarin tuh kuisnya tuh nggak jauh dari UTS karena soalnya bentuknya sama gitu. Jadinya mungkin dipersiapkan juga dari teman-teman. Dan untuk kuisnya itu sendiri kemarin itu cuma satu soal dan itu perhitungan, nggak ada teorinya. Sedangkan kalau untuk di UTS-nya itu ada dua tipe, itu pilihan ganda dan esai yang kayak perhitungan yang dijelaskan sama Mbak Rina tadi gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak?
Gimana teman-teman semuanya udah jelas atau gimana? Jelas, Mbak. Oke, berarti nanti lancar-lancar ya buat UTS-nya kalau udah jelas. Oke, dari Alvin tadi udah jelas ya. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau ada materi yang perlu diperjelas gitu? Atau ada yang tadi udah disampaikan tapi dari kaliannya kurang jelas, bisa ditanyain lagi gitu? Gimana? Udah jelas ya teman-teman semuanya? Oke, mungkin karena nggak ada pertanyaannya dari teman-teman semuanya, mungkin itu aja dari aku dan Mbak Rina untuk kejar kali ini. Semangat buat teman-teman semuanya buat ngejalanin UTS pertama ya, buat Sistran nanti mungkin lebih banyak diperdalam buat teori-teori yang dijelaskan dari Pak Gitonya. Bisa dibaca-baca juga, dan untuk soal-soal nanti bakalan di-share dari aku dan Mbak Rina bakalan nge-share soal baik itu pilihan ganda ataupun esai dan Excel perhitungan langkah-langkah perhitungan volume kendaraan tadi. Mungkin dari Mbak Rina ada yang mau ditambahin? Kalau dari aku, kayak yang tadi udah aku sampaikan, karena kan kita nggak tahu ya nanti bentuk ujiannya itu entah closed book ataupun open book, tapi kemungkinan itu besarnya itu pagi itu bakal closed book gitu kan. Jadi buat bekal aja, nanti teman-teman tuh print semua lembaran MKJI yang udah aku kasih tahu tadi, yang ada di Excel juga ya, di situ kan udah jelas banget kayak bab 6 halaman 68 dan sebagainya. Itu semua di print buat pegangan aja dan untuk jaga-jaga. Terus juga untuk rumus-rumus yang udah aku cantumin di Word-nya itu atau PDF-nya nanti yang bakal di-share sama Nuya itu dicatat juga gitu, karena ada besar kemungkinan untuk keluar gitu kalau Pak Gito. Karena dari tahun ke tahun soalnya walaupun berbeda tapi banyak banget yang serupa gitu. Dari aku tambahannya segitu aja. Oke, mungkin itu aja dari aku dan Mbak Rina untuk kejar ini. Mungkin ngingetin juga buat nanti kalau yang perhitungan itu cuman boleh kalkulator gitu. Jadinya teman-teman bisa dipersiapkan gitu kalau untuk kalkulator. Dan itu nggak boleh pakai handphone ya, nggak boleh pakai HP untuk perhitungannya. Dan itu mungkin karena angkanya juga nggak terlalu susah, dipersiapkan aja gitu dari teman-teman. Kayak yang Mbak Rina sampaikan tadi juga MKJI-nya disiapin, dan mungkin teman-teman bisa memperdalam materi-materi yang udah disampaikan tadi. Dan itu nggak bakalan jauh beda prediksinya, tapi kita nggak tahu buat tahun ini karena kan ini udah full offline lagi ya. Kalau aku Mbak Rina tuh online, jadinya siapa tahu ada perbedaan yang signifikan gitu dari tahun kita gitu. Mungkin itu aja dari aku dan Mbak Rina. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi atau diperjelas, bisa langsung ditanyain di grup biar teman-teman yang lainnya juga pada tahu gitu apa yang merasa kurang, dan nanti bakalan aku Mbak Rina usahain untuk jawab sekiranya kami bisa membantu gitu. Mungkin itu aja untuk kejar kita sistem transportasi kali ini. Semangat buat teman-teman semuanya buat UTS-nya, semoga dilancarkan dan dipersiapkan semaksimal mungkin untuk hasil yang maksimal. Mungkin itu aja dari aku dan Mbak Rina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak.